Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redvan Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 pendahuluan. Latar belakang praktikum inseminasi buatan dan deteksi kepentingan yaitu perkawinan merupakan proses pemanduan dan penggabungan sifat-sifat genetik atau mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari. Perkawinan secara buatan dilakukan dengan menggunakan bantuan manusia dan bantuan alat. Inseminasi buatan merupakan suatu tahapan penting guna memasukkan semen ke dalam alat kelamin betina guna untuk mendapatkan kebuntingan ternak dengan cepat dan didapatkan keturunan yang sama umurnya dengan indukan ternak. Tujuan diadakan praktikum acara 5 inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan adalah yang pertama yaitu dapat mengetahui proses pengenceran semen, yang kedua ialah dapat mengetahui tahapan inseminasi buatan, yang ketiga ialah dapat mengetahui tahapan-tahapan inseminasi buatan pada ternak kambing dan ayam, yang keempat ialah dapat mengetahui tahapan deteksi birahi, yang kelima ialah dapat mengetahui faktor keberhasilan inseminasi buatan, yang keenam ialah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan, yang ketujuh dapat mengetahui proses dan metode dari deteksi birahi, yang kedelapan yaitu dapat mengetahui pengertian dan tujuan dari recording perkawinan ternak. Manfaat diadakan praktikum acara 5 inseminasi buatan dan deteksi birahi adalah agar kita dapat menerapkan tahapan pengenceran semen serta dapat menerapkan tahapan-tahapan inseminasi buatan yang benar, serta dapat mengetahui bagaimana cara mendeteksi birahi dan kebuntingan pada ternak, serta dapat mencatat data-data yang didapatkan yang akan berguna untuk peningkatan produksi ternak. Praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5 mengenai materi inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan dilaksanakan pada hari Senin 2 November 2020. Materi yang digunakan pada acara 5 inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan meliputi alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada inseminasi buatan adalah kontainer yang berisikan straw beku, pinset, termometer, wadah towing, tisu, cutter straw, IB gun, plastik sieve, plastik glove, dan kartu recording. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan pada deteksi birahi yaitu urin ternak, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan hewan ternak. Metode yang digunakan pada praktikum acara 5 mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan memiliki beberapa tahap. Tahapan tersebut meliputi seleksi ternak, yang kedua ialah menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga ialah pelaksanaan inseminasi buatan, yang keempat ialah mendeteksi kepentingan pada ternak betina. Perkenalkan, saya Muflik Sofyan Afandi, NIM 249. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen. Pengenceran semen sendiri merupakan salah satu tahapan penting dalam pengemasan semen dalam bentuk straw, dan pengenceran ini harus mampu memberikan makanan bagi semen, melindungi dari kejut, dingin, dan berfungsi sebagai penyangga. Semen ini diperlukan untuk bisa melakukan IB yang lebih banyak terhadap ayam maupun kambing dari satu ejakulasi, dan untuk mempertahankan daya fertilisasi pada saat penyimpanan. Pengenceran ini dilakukan dengan mencampurkan larutan tris, fruktosa, dan asam sitrat ke dalam bahan yang telah dibuat. Kemudian mengambil stock solution dengan pipet volume. Setelah itu masukkan stock solution dan encerkan dengan semen yang telah ditampung. Setelah itu campuran tersebut digoyang-goyangkan hingga homogen. Pengenceran semen telah selesai. Tujuan dari pengenceran semen sendiri ini untuk menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa selama proses penyimpanan. Pengenceran ini juga bertujuan untuk melindungi spermatozoa dari kejut, dingin,
menyediakan suatu penyangga untuk mencegah perubahan pH akibat dari pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa, mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai, mengandung unsur-unsur sifat fisik dan kimia yang hampir sama dengan semen dan tidak mengandung zat yang bersifat toksik bagi spermatozoa, dan larutan kelamin betina, mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperbanyak volume semen. Untuk inseminasi buatan pada kambing memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan handling pada kambing. Yang pertama, silangkan kaki pada depan, kemudian angkat kaki belakang pada kambing, kemudian kita penggangkan. Kemudian bersihkan area vulva pada kambing betina supaya steril. Lalu masukkan spekulum pada vagina kambing, memasukkan dengan cara diputar. Dan buka spekulum tersebut lalu dikunci. Jika sudah terlihat serviks, maka masukkan pipet volume kepada vagina mengarah ke serviks. Ketika melakukan IB ini, usahakan pipet tadi sampai kepada serviks, sehingga inseminasi buatan memiliki keberhasilan yang lebih besar. Setelah selesai, lepaskan spekulum dengan cara mengendorkan kuncinya tadi, kemudian tutup, kemudian tarik dengan perlahan. Nah, kemudian untuk inseminasi buatan pada ayam, mari ikut saya ke kandang. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah bersama dengan ternak betina, dan di sini kita akan melakukan inseminasi buatan. Nah, tujuan sendiri dari inseminasi buatan itu yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi pada saat perkawinan, dan yang ketiga untuk menghindari inbreeding atau perkawinan sedara. Nah, langsung saja kita melakukan inseminasi buatan. Yang pertama, kita handling ternak dulu dengan posisi ternak seperti ini. Yang kedua, kita cari kloakanya. Dan yang ketiga, kita suntikkan ke dalam kloakanya. Kita tahan, jangan sampai keluar. Kemudian selesai. Inseminasi buatan. Inseminasi merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan pada ternak dengan mendeposisikan semen ke dalam organ reproduksi betina secara buatan, dibantu oleh manusia. Tujuan dari inseminasi buatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pada ternak, mengefisiensi perkawinan, dan menekan perkawinan sejadah. Deteksi birahi. Deteksi kebuntingan pada ternak adalah salah satu cara dengan menggunakan metode khusus untuk menentukan keadaan hewan bunting atau tidak. Metode deteksi kebuntingan digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak ialah metode palpasi rektal atau palpasi abdominal. Cara melakukan metode
palpasi rektal yaitu: pertama, pemeriksa menggunakan pelindung, sepatu boot, pakaian praktek lapangan berlengan pendek, memakai sarung tangan plastik, dan harus licin. Kuku pemeriksa harus dipotong tumpul, rata, licin, dan tidak boleh memakai cincin. Waspada terhadap sepakan atau tendakan kaki sapi yang biasanya terjadi menjelang atau waktu tangan dimasukkan ke dalam rektum. Tangan dimasukkan ke dalam rektum dalam bentuk mengerucut dan terus sampai melampaui organ reproduksi. Apabila feses terlalu banyak, maka feses dikeluarkan terlebih dahulu. Rasakan setiap perubahan pada organ reproduksi. Tanda-tanda birahi pada ternak adalah nafsu makan turun, standing head atau diam saat dinaiki ternak lain, gelisah, vulva bengkak dan berwarna merah, basah atau keluar cairan bening dari vagina, dan sering mengeluarkan suara. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan pejantan dan persiapan betina. Persiapan pejantan yaitu pada hewan jantan yang akan dideposisikan semen di vagina buatan dengan maksud untuk menampung semen sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya. Setelah itu dapat dilakukan eksaminasi lebih lanjut mengenai uji mikroskopik dan uji makroskopik sperma, diluting semen, packing, preservasi, dan thawing. Persiapan pada ternak betina. Persiapan yang dapat dilakukan yaitu dengan mensinkronisasi birahi ternak menggunakan vaginespon. Hal yang dapat dilakukan dengan upaya mempersiapkan hewan betina yaitu dengan mendeteksi estrus secara mata telanjang, baik mengamati perubahan fisik seperti vulva yang membengkak, memerah, dan hangat, maupun perilaku tingkah laku atau behavior. Tingkah laku seperti mounting dengan hewan betina lain lebih agresif. Seringkali kurang kepekaan peternak membuat metode manual ini kurang terlalu diperhatikan sehingga terlewat masa estrus. Sistem recording belum banyak dikenalkan pada masyarakat dan menjadi poin kekurangan dan evaluasi penyebab gagalnya AI. Tahapan inseminasi buatan. Pertama, dalam prosedur inseminasi buatan adalah memastikan bahwa ternak dalam kondisi berdiri. Ternak harus familiar dengan tempat yang digunakan dan ternak bebas dari kondisi stres. Selanjutnya, ekor dipindahkan untuk menampakkan vulva dari luar. Lalu, vulva dibersihkan dari kotoran dan air seninya. AI gun dibuka dan dimasukkan mengarah dalam dengan angle 30-40 derajat dalam vulva. Tangan kiri dimasukkan dalam anus untuk mengecek lokasi terakhir dari AI. AI gun harus ke arah yang benar. Serviks dibuka dengan tangan kiri, kemudian AI gun dimasukkan ke dalam uterus. Ketika masuk ke uterus, pastikan hanya 0,5 sampai 1 cm saja yang dimasukkan dalam uterus. Lalu tangan kanan akan menginjeksikan setengah dari straw ke dalam uterus dan setengah akan didepositkan di bagian serviks. Faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari pengaruh yang mempengaruhi IB adalah dari ternak sendiri, ternak jantan maupun ternak betina. Di ternak jantan, faktor-faktor seperti viabilitas dari sperma, kemudian abnormalitas, fertilitas dan fertilitas sperma sangat mempengaruhi dari keberhasilan inseminasi buatan, serta di
sisi lain ternak betina harus disiapkan betul-betul berada di fase estrus bagian ovulasi, sehingga ketika masa ovulasi itulah dapat diinjeksikan semen yang akan membuahi dari ovum ternak betina. Berikutnya faktor eksternal dari inseminasi buatan. Faktor eksternalnya sendiri juga ada dua, yaitu faktor peternaknya dan faktor inseminator maupun faktor lingkungan itu secara general. Faktor dari peternaknya maksud saya, faktor dari peternaknya, peternak harus bisa merekod dari ternaknya sendiri, harus benar seperti sapi setiap 20 hari sekali akan melakukan siklus ovulasi, sehingga 20 hari sekali, maka tepat di hari 21 itulah terjadi ovulasi dan siap diinjeksikan semen. Maupun dari ternaknya sendiri harus jeli, ketika tidak memiliki sistem recording yang baik, maka dia harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi birahi dari ternaknya sendiri, seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Lalu dari sisi inseminator harus piawai dalam menginjeksikan sperma, yang mana dalam beberapa literasi disebutkan ada dua metode, yaitu intravagina dan extravagina. Namun ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa baik dilakukan untuk dua tempat dalam vagina dengan konsentrasi 50% dan uterus 50%, sehingga itulah yang merupakan faktor-faktor yang mengenai inseminasi buatan terjadi kebuntingan atau gagal. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Kelebihan dari inseminasi buatan yaitu pertama menghindari penyakit ketika seperti yang rekaman manual atau secara kontak langsung, meninggalkan kemungkinan terjadi perpindahan penyakit dari betina ke betina. Tentunya rata-rata keturunan hasil dapat ditingkatkan. Dalam hal ini tentu melalui proses seleksi atau dengan sinkronisasi birahi. Selanjutnya dapat menyebabkan spesies yang terancam punah, baik seperti badak ataupun yang lain dapat diselamatkan. Meningkatkan efisiensi baik produksi, waktu dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dalam pengejaran ini terdapat antibiotik yang akan membunuh bakteri-bakteri yang dapat merusak sperma sehingga mengurangi efektivitas produksi. Namun ada sisi lain dari inseminasi buatan yang perlu diangkat, yakni sebagian jantan merupakan pesakitan atau tempat atau gudangnya dari bakteri-bakteri penyakit, sehingga tanpa pengecekan terlebih dahulu maka akan sangat mudah menularkan ke tanah betinanya. Lalu sebagian bakteri juga tahan akan pengajar atau antibiotik. Ada juga sumber yang menyebutkan inseminasi buatan juga menurunkan fertilitas. Nah, juga yang perlu ditekankan adalah inseminasi buatan jika dilakukan secara terus-menerus akan terjadi kekurangan variasi genetik. Menginginkan variasi genetik itu berkurang atau diversitas dari genetik tersebut sangat rendah. Lalu biaya yang dikeluarkan tentunya untuk inseminasi buatan akan membutuhkan biaya yang lebih, seperti biaya transportasi inseminator maupun semennya sendiri maupun inseminatornya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah deteksi kebuntingan secara umum. Secara general, deteksi kebuntingan ditujukan untuk mengecek bahwa ternak tersebut berhasil diinseminasi buatan maupun berhasil dalam rekaman manual. Artinya benar-benar penting
dan terjadi fertilisasi dan menjadi fetus dan nantinya akan dikeluarkan. Nah, tujuannya dilakukan hal ini adalah untuk mengefektivitaskan dari kegiatan produksi, sehingga ketika dalam pengecekan ternak tersebut ternyata gagal atau gagal mengalami fertilisasi, maka dapat di IB lagi untuk sampai 20 hari selanjutnya, IB lagi untuk menghasilkan ternak yang penting sehingga produksi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. DEA gestek merupakan teknik deteksi kebuntingan di mana urin dari ternak diperiksa menggunakan test kit. Nah, pertama, urin ternak ditampung sebanyak setengah kapasitas dari sebuah tabung reaksi. Kemudian, urin tersebut yang berada dalam tabung reaksi diberi 2 tetes larutan pendahuluan dan diamati apakah terjadi perubahan pada urin tersebut atau tidak. Apabila terjadi perubahan, kemungkinan ternak tersebut bunting. Namun apabila terjadi perubahan, kemungkinan besar ternak tersebut tidak bunting. Nah, setelah itu urin tersebut diberi 5 tetes larutan penegas dan dilihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Apabila terjadi perubahan, dapat dipastikan bahwa ternak tersebut bunting meskipun sebelumnya tidak terjadi perubahan warna. Karena apabila tetap homogen, dapat dipastikan bahwa ternak tersebut tidak bunting. Teknik ini memiliki akurasi yang sangat baik dan dapat dilakukan 15 hari setelah proses inseminasi. Maka dari teknik ini jarak selisih antara kelahiran ternak satu dan lain dapat dipersingkat, yang mana dapat meminimalkan kerugian. Deteksi kebuntingan palpasi puting merupakan teknik deteksi kebuntingan dengan memeriksa ambing ternak. Teknik ini sangatlah akurat, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira sampai akhir masa kebuntingan untuk dapat dilihat dengan jelas, sehingga tidak disarankan untuk digunakan sebagai satu-satunya cara untuk deteksi kebuntingan. Sedangkan teknik deteksi kebuntingan palpasi rektal adalah teknik deteksi kebuntingan yang memeriksa perubahan uterus melalui dinding rektum. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan yang sudah dibungkus menggunakan sarung tangan ke dalam rektal. Kemudian melalui dinding rektum diraba-raba apakah terjadi perubahan ukuran pada uterus. Teknik ini memiliki tingkat kemungkinan keberhasilan deteksi antara 45 sampai 55%, dan bisa dilakukan apabila sudah memasuki hari ke-60 dari proses inseminasi buatan. Namun teknik ini memerlukan tenaga ahli yang kompeten. Perkenalkan, nama saya Afia Izara Hardini. Saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan dengan palpasi abdominal dan recording perkawinan ternak. Deteksi kebuntingan dengan metode palpasi abdominal merupakan metode yang dilakukan pada ternak besar karena lebih praktis,
akurat, mudah dilaksanakan, dan dapat diyakini kebenarannya. Cara mendeteksi kebuntingan dengan metode palpasi abdominal ini yaitu dengan cara meraba di bagian abdomen, terutama di bagian ujung uterus. Metode palpasi abdominal atau rektum dilakukan dengan cara memasukkan tangan dan lengan ke dalam rektum ternak dan melakukan perabaan di dinding rektum dan merasakan ada tidaknya tanda-tanda kebuntingan pada ternak. Keberhasilan IB dengan metode palpasi yang menggunakan semen beku dan semen cair didapatkan presentase sebesar 63,33% untuk semen beku, sedangkan untuk IB semen cair didapatkan sebesar 86,67%. Kemudian recording ternak. Recording ternak merupakan suatu catatan mengenai ternak yang memberikan informasi sedetail-detailnya dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dalam usaha peternakan. Variabel-variabel yang diukur dalam recording ternak yaitu recording populasi, keturunan, reproduksi, dan riwayat kesehatan pada ternak. Dalam recording ternak terdapat beberapa aspek dalam recording reproduksi, seperti cara mengawinkan reproduksi ternak, rata-rata jumlah IB per kebuntingan, jarak antar berahi, dan jarak berahi sesudah melahirkan. Tujuan utama dari penyediaan data recording ternak ini yaitu untuk menyediakan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai ternak baik secara individu maupun kelompok, di mana nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam beternak. Kemudian recording perkawinan atau inseminasi buatan. Dalam recording perkawinan ternak ini memiliki tujuan penting, yaitu memberikan atau menyediakan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai ternak, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat dalam perkawinan, menentukan waktu yang tepat dalam pengakhiran ternak, dan pemberian obat yang tepat dalam jangka waktu yang panjang. Komponen recording ternak antara lain yaitu jumlah populasi ternak, pemberian pakan, jumlah produksi harian, tenaga kerja yang dibutuhkan, tingkat mortalitas ternak, riwayat penyakit dan kesehatan, obat ternak yang dibutuhkan, jadwal vaksinasi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa pengenceran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses pengemasan semen dalam bentuk straw, dan pengencer ini harus mampu menyediakan bahan makanan bagi sperma, melindungi dari kejut dingin sebagai penyangga, mencegah pertumbuhan mikroorganisme, dan memperbanyak volume semen. Tahapan yang dilakukan pada inseminasi buatan ternak kambing adalah penyerentakan birahi, pengenceran semen, dan pelaksanaan inseminasi buatan. Sedangkan pada ternak unggas memiliki proses inseminasi cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan karena hanya cukup dengan penghandlingan saja. Inseminasi merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan pada ternak dengan mendeposisikan semen ke dalam organ reproduksi betina secara buatan yang dibantu oleh manusia. Tujuan dari inseminasi buatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pada ternak, mengefisiensi perkawinan, dan menekan perkawinan sedarah. Inseminasi merupakan metode perkawinan yang berbeda dengan perkawinan alami. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fertilitas, keterampilan inseminator, deteksi birahi, waktu inseminasi, jumlah sperma, dosis inseminasi, komposisi semen, kualitas sperma, dan pengetahuan peternak dalam mendeteksi gejala birahi. Kelebihan dari inseminasi buatan yaitu dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak bejantan, peternak mampu mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Sedangkan kelemahan dari inseminasi buatan yaitu
Jika ada identifikasi masa birahi waktu pelaksanaan buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan teknik identifikasi apakah ternak sudah bunting atau belum. Ada 4 metode dalam mendeteksi kebuntingan, yaitu DEEA gestek, palpasi puting, palpasi rektal, dan palpasi abdominal. Dari setiap data perkawinan ternak nantinya dicatat dan atau biasa disebut recording ternak, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Saran untuk praktikum acara 5 mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan, yaitu proses pembuatan laporan ini masih berkendala dengan jarak, waktu, dan tempat yang merupakan akibat dari pandemi, sehingga kurang adanya komunikasi langsung maupun praktikum langsung. Namun hal tersebut dapat dan harus dipahami mengingat masifnya penularan COVID-19 ini. Alangkah baiknya jika nanti praktikan dapat secara langsung mengamati dan mempraktekkan kegiatan sesuai dengan pembahasan telah selesai dan laporan telah dikerjakan pada waktu ini. Hal tersebut semoga segera terlaksana setelah berakhirnya pandemi ini.